jam berikutnya nanti saya tutup absensi dari PJJ, kemudian saya buka absensi dari LJ. Oh ya, saya ingin tanya dulu, hari Senin kemarin libur ya kita ya, teorinya? Iya, tanggal merah. Tanggal merah, mau diganti kapan nih? Ganti besok atau Sabtu? Besok bisa nggak? Besok agak malam. Kalau besok dari kelas PJJ, kelas saya udah full Pak, sampai 21.50. Oh full ya? Full. Iya. Kalau hari Sabtu? Hari Sabtu pagi atau siang gitu, atau jam 10, jam 11 itu bisa nggak? Gimana? Hari Sabtu, jam berapa? Jam berapa? Oh, sampai jam berapa kelasnya? Iya, ya setelah itu ya. Nanti saya dikabari ya. Halo? Kita sebentar aja kok, kita 1 jam aja cukup kok. Ya, untuk menggantikan hari Senin kemarin tuh. Nggak apa ya? Iya Pak. Halo? Ya, gimana? Iya, boleh Pak. Boleh ya, nanti hari Sabtu saya dikabari tolong ya. Ya, kalau jam 11 selesai, ya nanti saya buka ITOL jam 11 hari Sabtu. Oke, baik. Ya, oke ya, hari Sabtu kira-kira siang gitu ya, jam 11. Ya baik, hari ini ya kita percobaan ya IP tables untuk membangun firewall. Ya, saya share dulu komputer saya. Pak Amang. Ya, halo. Untuk praktikum yang sebelumnya, apakah boleh Pak Amang untuk minta tolong didemokan Pak? Ya, karena yang mana? Yang sebelum yang sniffing kalau nggak salah Pak. Lah ya, yang mana itu? Bagian yang mana? Saya kira gampang kok itu. Kalau yang Han itu tidak perlu diinstal ya, langsung dari Kali Linux langsung dijalankan saja, sudah ada di Kali Linux. Halo? Baik Pak, baik Pak. Ya. Yang mana yang bermasalah? Han ya, yang Han. Ya, Han itu tidak perlu diinstal, langsung di Kali Linux dijalankan. Coba nanti saya coba jalankan. Ya. Dan nanti saya jalankan, Anda nanti mengikuti aja di modul itu. Oke, apakah share komputer saya bisa terlihat? Bisa? Oke. Ya, sebentar ini dulu, saya jelaskan dulu yang praktikum hari ini. Ya. Nah, modul dari praktikum di minggu kelima ini adalah membangun firewall ya dengan IP tables. Saya yakin Anda sudah pernah ya menggunakan IP tables. Ya, ketika Anda membangun router PC router ya. Anda membangun router yang menggunakan PC, ya minimal ada 2 interface jaringan, ya minimal. Nah, ketika itu Anda menggunakan IP tables untuk menghubungkan ya IP forward dari Ethernet 0 misalnya ke Ethernet 1. Ya, karena secara logik ya Ethernet 0 dan Ethernet 1 tidak terhubung. Ya, tidak saling memforward satu dengan yang lain. Nah, untuk itu ya Ethernet 0 dan Ethernet 1 harus dihubungkan supaya saling memforward paket dari Ethernet 0 ke Ethernet 1 atau sebaliknya Ethernet 1 ke Ethernet 0. Nah, fungsi dari IP tables ini ya salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk firewall, selain ya bisa kita gunakan untuk membangun PC router ya dengan cara post routing ya, atau memforward paket dari satu interface ke interface yang lain atau sebaliknya. Nah, dengan cara seperti itu ya maka masing-masing interface itu bisa saling terhubung satu dengan yang lain meskipun mereka berbeda jaringan. Nah, karena bisa mekanisme seperti itu, ya maka bisa kita fungsikan ya sebagai router atau menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain, ya atau internet working. Nah, selain untuk fungsi itu, ya IP tables juga memiliki kemampuan filtering.
ya memfilter paket yang masuk ke sebuah interface ya, untuk dianalisa apakah paket ini nanti diterima atau ditolak. Ya, selain paket yang masuk, ya paket yang akan dikeluarkan juga begitu. Ya, paket yang akan keluar dari interface itu difilter dulu. Ya, kalau sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan, ya maka paket tadi bisa diteruskan atau dikeluarkan dari interface jaringan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya paket ditolak untuk dikeluarkan ke interface jaringan. Ya. Dan juga melakukan filtering ya paket yang masuk dari sebuah interface, ya apakah diizinkan untuk di-forward ke interface yang lain. Kalau rule-nya sesuai, ya diizinkan di-forward ke interface yang lain. Kalau tidak sesuai, ya ditolak. Nah, filtering inilah yang kita sebut dengan firewall. Nah, gitu ya. Fungsi yang berikutnya, ya selain filtering, ya bisa dilakukan untuk proses melakukan pemeriksaan, ya kemudian melakukan autentikasi. Nah, hasilnya adalah apakah paket tadi ya diizinkan atau tidak diizinkan. Ya, autentikasi kan itu, ya diizinkan atau tidak diizinkan. Entah nanti paket itu adalah paket yang normal, ya paket yang tidak mengalami enkripsi, atau paket yang mengalami enkripsi, atau paket yang mengalami kompresi, atau paket yang tidak mengalami kompresi, ya itu bisa kita lakukan ya, analisa dan filtering ya dari paket. Ya. Nah, secara konsep ya ada dua macam firewall. Ya, secara konsep. Ya, firewall yang dijalankan di level jaringan dan firewall yang dijalankan di level aplikasi. Ya, kalau di level jaringan itu berarti firewall ya berfungsi sebagai server. Ya, sebagai server. Jadi dipasang di server. Ya. Apa keistimewaannya? Ya, server pasti memiliki layanan. Ya, layanan yang ditawarkan ke pengguna, ke user. Nah, layanan ini ya tentu saja akan diminati oleh banyak user atau pengguna yang untuk bisa mengakses layanan itu. Nah, ketika pengguna ini mengakses layanan, ya, pasti ada autentikasi, ya pasti ada proses filtering. Ya, apakah pengguna tadi diizinkan atau tidak? Ya, apakah pengguna tadi ya diizinkan atau tidak untuk ya paketnya di-forward ke jaringan yang lain atau dikeluarkan ke interface yang menuju ke destinasi terakhir atau final destination. Nah, itu bisa kita lakukan di level jaringan. Jadi kita pasang di sebuah server, ya server firewall. Nah, server firewall ini ya bisa ya kita gunakan untuk memfilter paket yang berasal dari dalam jaringan atau yang berasal dari luar jaringan. Nah, misal kita punya jaringan LAN, ya, kita punya jaringan internet, ya jaringan LAN bisa connect ke internet, ya. Nah, sekarang jaringan LAN ini apakah semuanya diizinkan ke jaringan internet? Ya. Kalau semuanya tidak diizinkan, apa yang boleh diizinkan ke jaringan internet? Misalnya hanya FTP saja, ya, misalnya HTTP saja, ya, email saja, ya, yang lain tidak boleh, ya, gitu ya. Nah, itu boleh kita pasang ya rule atau aturan di firewall. Ya. Yang kedua adalah firewall yang dipasang di level aplikasi. Ya, contohnya adalah firewall yang ada di OS, bawaan dari OS. Contohnya Windows. Windows kan punya firewall ya. Ya, bawaannya OS Windows. Ya, itu adalah level aplikasi. Ya, hanya digunakan di komputer-komputer user pengguna. Ya, untuk mengantisipasi ya paket yang keluar, paket yang masuk, ya dari serangan atau dari paket-paket yang tidak diinginkan dari luar supaya tidak masuk di komputer kita. Ya. Gimana caranya? Ya, paket itu difilter dulu. Ya, difilter dulu. Ya, kalau tidak sesuai dengan rule, ditolak. Ya, kalau sesuai dengan rule, ya diteruskan untuk diproses oleh komputer kita. Tetapi ini hanya bisa kita gunakan untuk komputer kita saja, ya untuk penggunaan atau kebutuhan kita saja, tidak bisa dipakai untuk yang lain, ya, tidak bisa dipakai oleh pengguna yang lain. Supaya pengguna yang lain juga bisa kita filter, ya naikkan ke level
network, level jaringan. Ya, contoh yang lain di aplikasi di level aplikasi adalah ya firewall yang terbenam ya di dalam antivirus. Ya. Anda pasti tahu bahwa di antivirus ada firewall. Ya, di antivirus. Nah, itu contoh dari aplikasi level aplikasi. Ya. Jadi kalau kita punya antivirus, ya paket-paket yang masuk, ya ada file yang masuk, ya itu dicek oleh antivirus apakah ada paket yang bermuatan virus. Ya, itu tergantung dari database dari antivirus itu. Kalau semakin banyak database, ya semakin banyak juga, ya dia mengenali berbagai macam variasi atau varian dari virus. Jika sesuai, ya dari hasil filter itu, ya maka dideteksi sebagai paket yang bermuatan virus. Maka tidak boleh dilewatkan, harus ditolak, gitu ya kira-kira ya. Nah itu di level aplikasi. Jadi cuma ada dua ini, ya, level jaringan dan level aplikasi. Nah yang sering digunakan oleh admin jaringan, ya pastinya adalah level jaringan. Nah terkait dengan IP tables yang kita fungsikan sebagai firewall, ya secara umum itu memiliki rule ya aturan main atau policy, ya aturan main atau rule atau policy ada 3. Ya, kita memfilter paket yang masuk, berarti itu adalah rule input yang masuk ya. Jadi paket yang masuk ke komputer kita atau ke jaringan kita, ya ke jaringan kita berarti level network. Kalau masuk ke komputer kita berarti level aplikasi, ya dicek oleh IP tables, ya sesuai dengan rule, ya paket yang masuk. Kalau sesuai dengan rule berarti diteruskan atau diterima. Kalau tidak sesuai dengan rule ditolak. Yang kedua, paket yang berasal dari komputer yang ada di jaringan LAN, ya yang mau keluar ke jaringan LAN itu. Ya tentu saja ketika keluar yang dilalui adalah router, ya yang dilalui adalah server firewall. Nah, firewall ini mengecek apakah ya, isi dari paket yang akan keluar ke jaringan luar sesuai dengan rule, ya, sesuai dengan aturan. Jika sesuai diteruskan, jika tidak sesuai ditolak, ya berhenti. Ya, berarti yang keluar, paket yang keluar di interface jaringan tersebut. Yang ketiga, forward. Paket yang masuk di sebuah interface jaringan, ya yang akan di forward, diteruskan ke interface jaringan yang lain. Nah, di forward ini apakah sesuai dengan aturan apa tidak? Kalau sesuai dengan aturan diteruskan, kalau tidak sesuai dengan aturan tidak diteruskan, ya ditolak atau dibatalkan. Nah, ada 3 rule ini. Ya, jadi paket yang masuk, paket yang keluar, atau paket yang diteruskan ke interface jaringan yang lain. Ya. Nah, setelah keputusan ini berjalan, apakah paket yang masuk, paket yang keluar, atau paket yang di forward itu sudah difilter atau sudah dianalisa. Nah, sekarang action-nya apa? Hasil dari analisa itu harus ada action. Ya, harus ada sesuatu yang berjalan, yang harus dijalankan. Nah, ada 3 sesuatu yang dijalankan itu. Ya, kalau hasil dari filtering ini sesuai, cocok dengan aturan, diterima paketnya. Ya, jadi accept ya, diterima. Tetapi kalau tidak sesuai ya dengan rule atau dengan aturan, ya ada 2 kemungkinan, di reject atau di drop. Kalau di reject itu, ya maksudnya adalah ya, ketika paket itu masuk atau keluar atau di forward dan tidak sesuai dengan aturan, langsung ditolak, langsung dibuang paketnya. Ya, langsung ditolak, gitu ya, langsung ditolak, tidak ada ampun, gitu ya, tidak ada ampun, langsung ditolak, di reject langsung, oke ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang action ini adalah reject, ciri-cirinya adalah ini, connection refuse, jadi komunikasinya langsung ditutup. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah di drop. Jadi paket yang masuk atau paket yang keluar atau paket yang di forward, ya ini sempat untuk
dianalisa, ya sempat untuk dianalisa, sempat untuk dibaca. Ya, karena sempat untuk dibaca berarti ada waktu tertentu, ya ada waktu durasi sekian second gitu ya. Paket ini ya masih belum diputuskan, ya apakah di drop. Ya, jadi sempat untuk dilakukan proses pengecekan. Ya, tidak langsung di drop gitu ya, tidak langsung di reject. Ya, tapi sempat dicek. Ya, jadi ada butuh waktu beberapa saat. Ya, agak lama gitu ya, agak lama. Ya, baru setelah itu paketnya dibuang, di drop. Ya, gitu ya. Nah, ciri-cirinya ya bedanya reject dengan drop. Ya, nanti tampilannya adalah ya ada informasi yang keluar di komputer server, ini namanya connection reviews. Ya, jadi pengguna yang berusaha masuk, ya mengirimkan paket itu masuk ke firewall atau keluar dari firewall atau forward ke interface yang lain, langsung diputus koneksinya, itu reject tanpa ampun. Kalau drop ini masih sempat masuk kernel, dicek oleh kernel. Ya, jadi agak membingungkan kalau yang drop ini. Ya, apakah ditolak apa enggak? Karena butuh waktu dia. Nah, kita harus menunggu beberapa saat. Nah, baru setelah itu ada keputusan ya bahwa paket yang masuk atau paket yang akan keluar atau paket yang di forward interface jaringan yang lain, ya itu tidak disetujui oleh server firewall. Ya, jadi rule-nya ada 3, ya rule paket yang masuk, paket yang keluar, atau paket yang dialihkan ke interface jaringan yang lain. Action-nya ya paketnya diterima atau ditolak. Ditolak ada 2 macam. Ya, reject langsung tanpa ampun, di-cut koneksinya. Ya, yang kedua adalah di drop. Ya, masih ada pemeriksaan ya sekian detik ya. Baru setelah itu di drop atau dibuang ya paketnya. Oke, bisa diterima ya? Halo? Diterima ya? Bisa, Pak. Baik reject maupun drop dua-duanya menolak. Ya, bedanya adalah reject langsung di-cut. Ya, di-cut koneksinya. Kalau drop masih diproses. Ya, diproses tapi hasil akhirnya adalah ditolak. Oke, itu ya. Ya, secara singkat ya tentang IP tables. Nah, nanti Anda gunakan topologi jaringannya ya. Kita menggunakan router PC ya. Kita siapkan satu PC ya, satu PC sebagai router. Berarti ada 2 interface. Ya. Interface yang pertama seolah-olah ke internet, interface yang kedua ke jaringan LAN. Ya, nanti butuh 2 PC saja. Ya, yang satu ke jaringan internet kita set sebagai NAT, yang ke bawah ya kita set sebagai yang sana NAT ya, yang ke bawah kita set sebagai jaringan internal, ya, jaringan LAN. Kemudian kita konfigurasi router PC menggunakan IP tables post routing, ya. Tapi sebelum itu ya kita coba untuk menggunakan menggunakan 2 PC, satu sebagai server firewall, satu sebagai user, ya. Kemudian server ya, punya layanan FTP misalnya, layanan telnet misalnya, atau layanan yang lain SSH misalnya. Nah, coba kita melakukan beberapa konfigurasi ya, rule input misalnya, rule input tidak boleh mengakses FTP, tidak boleh mengakses telnet, ya, tidak boleh mengakses SSH misalnya. Nah, untuk itu kita butuh rule ya input, ya. Kemudian action-nya kita reject, ya, kita accept atau kita drop. Oke ya. Nah, ini contohnya. Ya, contoh. Nah, kalau seandainya servernya itu IP-nya 192.168.10.10, nah ini ya. Ya, 192.168.10.10, lainnya adalah 192.168.10.20. Ya. Maka ketika PC klien ya IP 10.20 ini request, ya, contohnya request telnet misalnya, ya, TCP port 23 telnet, ya,
Jadi dari IP 192.168.10.20 ya, atau jaringan 192.168.10.0 private 24 ya, menuju ke PC ya yang memiliki IP yang menjalankan layanan FTP atau SSH misalnya, ya itu ditolak. Ya, jadi rule-nya adalah input, ya kemudian X-nya adalah reject. Ya, ini contoh ya. Jadi jaringan 10.10.1.0 private 24 ditolak ya untuk mengakses telnet. Ya, tetapi ya diterima untuk mengakses FTP. Oke, saya terima. Nah, kalau yang ini, yang nomor 3 ini semuanya ditolak. Ya, untuk semua jenis paket. Ya, baik TCP, ya, port 23, TCP port 21, port 22, port 80, ya ditolak semua. Oke ya. Nah, untuk mengetahui apakah rule yang kita pasang itu masuk apa belum, ya, kita gunakan perintah ini. Ya, IP tables numeric list, ya. Jadi keluar listnya. Ya, tabel dari rule yang kita pasang sebagai firewall. Untuk menghapus, ya kita flush, ya IP tables min F, flush ya, flush, menghapus entry yang tadi kita masukkan di IP tables. Ya. Dan juga bisa kita lakukan proses filtering berdasarkan MAC address, ya, alamat fisik. Ya, tentu saja harus tahu MAC address-nya. Ya. MAC address-nya berapa yang mau kita reject. Ya, gitu ya. Meskipun user ini ganti IP, ya IP-nya berapapun, ya karena filteringnya berdasarkan MAC address, ya maka ketika MAC address-nya cocok dengan rule ini, ya, ditolak. Ya, untuk semua jenis protokol jaringan. Ya, ini nanti kita coba. Nah, setelah itu kita membangun ya, router PC. Ya, Anda siapkan dua interface jaringan, ya misalnya ETH0 ke jaringan LAN, ke jaringan internet, ya kita pakai NAT nanti, ETH1 ke jaringan LAN. Ya. Kemudian kita coba ya untuk mengaktifkan PC router. Ya, saya yakin Anda sudah pernah ya di Diploma 3 ya, atau di praktikum jaringan komputer. Ya. Ya, pertama kali yang harus kita aktifkan adalah ini, IP forward. Ya, karena defaultnya adalah IP forwardnya disable, ya nilainya 0. Nah, ini kita paksa untuk enable, ya di sini nilainya 1. Baru setelah itu kita aktifkan post routing, ya, supaya ETH0 dan ETH1 saling move forward, ya, paket satu dengan yang lain. Ya, karena sifatnya adalah NAT, ya tipenya kita set min T, ya T itu type, ya network address translation, kemudian min A itu add ya, add menambah rule, ya kemudian kita masukkan post routing, ya forward dari ETH0 ke ETH1, ETH1 ke ETH0, ya kemudian kita masquerade. Jadi paket yang berasal dari ETH0, ya itu kita serahkan ke ETH1, ya seolah-olah paket ini kita kemas gitu ya, kita kemas. Nah, kita kemas kemudian kita berikan ETH1. Demikian pula ETH1 ketika menerima paket dikemas diberikan ke ETH0. Ya, untuk itu kita set masquerade. Setelah itu kita cek isinya benar apa enggak. Ya, kalau sudah benar, kita lakukan pengecekan ping dari komputer LAN ya, ke jaringan internet. Kalau bisa berarti sudah berhasil. Nah, baru setelah itu ya Anda lakukan proses ya untuk filtering, ya sama dengan yang di atas tadi, ya misalnya forward, ya, ini ya, ke IP ke layanan, misalnya layanan SSH, ya kita reject misalnya. Jadi SSH dari jaringan LAN ke jaringan internet atau internet ke LAN, ya tidak boleh, ya SSH, ya kita reject, contohnya begini. Ya, atau nanti kita drop, ya nanti bedanya di mana. Ya, ciri-cirinya kalau cek sekali lagi, ya connection refuse, langsung di cut koneksinya. Kalau drop masih berpikir, ya karena ada filtering. Ya. Baru setelah itu, ya agak beberapa lama, ya keluar informasi bahwa paketnya tidak bisa diproses. Oke, saya terima ya. Nah, setelah itu Anda laporkan secara resmi. Oke, ini saya praktekkan sekarang. Ya, saya siapkan dulu. Halo, masih bisa diikuti?
Bisa ya? Masih Pak, masih. Oke, saya siapkan dulu ya. Saya pakai Debian untuk firewall ya, yang ini. Nah, untuk itu biar nanti saya tidak bolak-balik ya shutdown dan ya startup lagi. Ya, ini saya sekalian saya set ya jumlah interface jaringan. Ya, ini masih 1 ya NAT ke internet berarti ya saya tambah lagi 1 ya untuk jaringan untuk interface jaringannya ya saya tambah lagi 1. Nah, network address ini network adapter saya tambah 1. Nah, dua-duanya NAT ya defaultnya. Nah, ini kita pindah ya network adapter 2 ini saya pindah ke custom. Nah, ini custom. Nah, custom yang belum kita gunakan ini sudah digunakan ya VMnet 0 dan VMnet 8. Nah, saya pakai yang belum dipakai taruhlah VMnet 11 gitu aja. Ya 11. Ya, jangan lupa ini 11 ya VMnetnya. Nanti lawannya juga harus 11 ya. Supaya di seolah-olah ini ada di hub yang sama atau di switch yang sama. Ya, jadi ini saya set VMnet 11. Ya, apakah harus 11? Tidak. Ini saya ambil contoh yang tidak terpakai. Ya, 11 saya ambil contoh. Ya, boleh 10, boleh 4, boleh 3, yang tidak terpakai, yang masih kosong. Ya, boleh 16, ya, saya pakai aja 11. Ya, kemudian saya oke. Oke ya. Kemudian nanti ini akan berubah, ya, bukan NAT. Ya. Nah, ini jadi custom ya, custom VMnet 11. Ya, setelah oke, ya, kemudian kita jalankan ya, untuk Debian sebagai server firewall. Oke, ini selesai. Ya. Sambil menunggu itu, ya, saya siapkan yang kedua, ya, sebagai user, ya, saya pakai aja Kali Linux usernya. Ini Kali Linux yang ini. Nah, yang ini saya fungsikan di sini, ya, di jaringan LAN. Ya, berarti settingnya ya, harus saya ganti ini. NAT saya ganti custom, ya, sama VMnet 11. Ya, VMnet 11 sama dengan interface dari Debian yang saya fungsikan sebagai LAN. Ya, harus sama. Ya, sama itu seolah-olah ya virtualnya seolah-olah satu switch yang sama atau satu hub yang sama. Ya, dengan server untuk interface jaringan LAN. Oke. Ya, ini sudah berubah, saya aktifkan. Nah, seperti ini. Oke, ini saya aktifkan root. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, biasanya kalau kita set sebagai custom, ya ini muter-muter ya, nyari IP address. Ya, karena harus kita set secara statik. Ya. Oke, coba kita cek dulu if config. Ya, ya ETH, ini bukan ETH, ENS ya. ENS 33, ini dapat IP 138 menuju ke internet. Ya, pakai NAT tadi. Ya, coba saya ping. Ya, ping www google.com ya, ke internet ya ini, ke internet. Ya. Sedangkan yang ke LAN ya ENS 37 ya masih kosong, belum ada IP address. Coba saya aktifkan. If config ENS 37 192.168.0.1 gitu aja ya. Traffic 24. Nah, ya, tapi ini biasanya ya kalau ini masih muter-muter ya ini biasanya hilang ya. Anda harus bolak-balik ngecek ya karena kita konfigurasinya secara statik. Nah, ini masih ada ya. Ya 192.168.0.1. Dan ini nanti terhubung dengan Kali Linux. Ya, root kemudian root. Oke. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini masih muter-muter ya. Nah, ya, wire connection 3. Ya.
bisa muter-muter. Oke. Kemudian ya, kalau mau ya kita edit lah koneksinya. Nah, ini. Tapi secara overlay gini aja lah. Ya, secara begini. Ya, kita kasih perintah segini, config NS37 ya 01. Kita cek lagi ya. Nanti kalau hilang ya silakan kasih perintah ini lagi. Ya, kadang-kadang hilang. Ya, karena kita settingnya secara statik. Oke, yang ini ya, ini juga gitu, ini statik. Ya, if config. Ya. Pasti nggak dapat IP ya. Tadi kan kita set di VMnet 11. Nah, ini ETH0-nya kosong. Nah, ini kan. Nah, kita set secara statik. Ya, if config ETH0 ya, 0 sama dengan IP satu jaringan dengan server 02 private 24. Nah, if config. Nah, begini. Nah, ini ada kan? Ini saya cek lagi apakah masih tersimpan. Nah, ini sudah hilang ini. Nah, ya kan? Hilang. Kalau hilang Anda lakukan lagi seperti ini. Nah, coba saya ping. Ya. Ya, saya ping ke 01 ke server. Nah, ini berarti ada yang hilang. Coba cek lagi. Ya. Ini dicek lagi ini. Ya. Ini saya aktifkan lagi. Ping. Nah, baru bisa ya. Halo, bisa diterima? Oke. Oke ya. Tes, halo. Iya Pak, Pak Amang, mohon untuk Ya. itu Pak, kalau pindah-pindah agak delay Pak dari gambar sini Pak. Oh iya. Iya. Oh iya. Oke. Tapi terlihat ya Mas ya? Iya Pak, terlihat. Oke, ya wis. Ctrl C. Ya, saya cek lagi. Oh, ini unreachable ya. Mana yang hilang? Ya, karena kita konfigurasinya ya on the fly. Ya. Nah, hilang yang ini. Ya, ini harus saya ulangi lagi. Ya, ini. Baru saya ping lagi. Nah, begini ya. Nah, yang minggu yang lalu Han langsung diketik di sini. Ya, tidak perlu diinstal. Sudah ada di Kali Linux. Nah, seperti ini. Nah, sudah diikuti saja kemarin. Ya, seperti kemarin diikuti saja. Ya. Nah, yang mau dicek apa? Misalnya, ya ARP spoofing, misalnya. Nah, gini ya. Ya. Berarti kita gunakan ya ARP spoofing. Nah, setelah itu, ya, simple hijack S. Nah, gitu kan. Ya, kemudian O option. Nah, begitu. Nah, seperti ini. Ya, diikuti aja langkahnya. Ya, pasti bisa. Ya. Yang sulit itu menginstalnya. Ya, kemarin saya lupa memberitahu. Ya, Han kalau di Kali Linux tidak perlu diinstal seperti di modul praktikum karena sudah ada di Kali Linux, tinggal dipanggil saja. Ya, misalnya ARP berarti key, gitu ya, key optionnya. Nah, seperti ini. Ya. Number of ARP misalnya 2, ya ini defaultnya 2. Ya, saya enter aja defaultnya 2. Nah, begitu. Oke, saya terima ya. Ya. Kalau kembali X return, kalau exit X lagi return. Exit yes, enter. Nah, kalau mau menjalankan lagi Han. Ya, saya mau tes, host up tes U berarti. Nah, seperti ini. Nah, ini static address misalnya 192.168.0.1. Ya, N address 192.168 misalnya 0.254 misalnya gini. Bentar. Ya. Host up test metodenya adalah ARP. Ya, yes. Nah. Ya. Oke, bisa diterima ya. Ya. Kemarin masalahnya itu kan ya. Ya, menginstal Han ya, kalau nggak salah. Kalau yang di atas gampang. Ether ya, kemudian Nmap ya, gampang. Ya, ini misalnya ping method, yes. Ya, nah, mencari MAC address komputer yang ada di jaringan yang sama. Ya, wah gitu ya. Kemudian Prometheus test, ya Prometheus berarti semua jenis paket, ya itu bisa dilakukan tes.
yes. Close unused MAC address, oke, saya enter. Misalnya begitu. Oke, diikuti saja nanti ketemu sesuai dengan di modul praktikum. Ya, saya tetap no. Ya, saya exit X. Ya, yes. Oke. Oke, bisa diterima. Ya, saya cek lagi ping ke komputer server masih bisa. Ya. Sekarang kita coba untuk firewall. Ya, kita balik lagi ke atas. Yang ini dulu. Ya, saya pastikan di PC router ada telnet FTP. Ya, saya pastikan. Ya, supaya nanti bisa kita pakai untuk percobaannya. Ya, yang ini ya. Ini coba saya nmap dulu. Ya. Nmap localhost. Nah, ya berarti di komputer firewall ini ada 21, 22, 23. Ya, berarti FTP, SSL, dan telnet. Ya. Sebelum ada filter, ya coba saya telnet ke sana. Ya, telnet ya 01, 0.1. Nah, bisa kan? Ya. Coba saya cek di sini ada login apa? Ya. ls home. Ya, contohnya user, ya user 1 lah, user 1. Passwordnya sama user 1. User 1. Nah, nggak ada masalah, bisa. Ya, kita masuk ke server. Oke, saya keluar dulu, exit. Nah, sekarang coba ini kita aktifkan firewall. Ya, pakai perintah ini, input. Ya, source-nya dari mana? Dari 192.168. Ya, 00, traffic 24. TCP nomor portnya 23. Ya, kita dicek. Halo, masih bisa diikuti? Bisa ya? Bisa Pak. Pak Amang, untuk usernya itu berarti password dari root yang Debian itu ya Pak ya berarti? Iya, yang di Debian. Ya, di komputer saya sama di komputer Mas pasti beda. Ya, di komputer Mas kan ada usernya sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau belum ada, bikin saja add user gitu loh. Kalau belum ada ya, bikin aja gini. Misal add user 2 misalnya. Ya, passwordnya user 2. Untuk tes saja, user 2. Nah, ini. Kalau belum ada, udah selesai. Nah, pasti keluar user 2. Nah, ini kan user 2. Barusan saya buat. Nah, sekarang kita masukkan firewall. IP tables, min A, input, ya, kemudian source-nya dari 192.168.00, traffic 24, ya, 00 berarti termasuk 01. Ya, protokolnya adalah TCP, ya, kemudian destination port-nya, ya, port yang dituju 23 berarti telnet, 23, ya, TCP port 23 telnet, kemudian action-nya adalah reject. Nah, tadi kan bisa sebelum saya firewall, ya, tadi kan bisa ini, ya, bisa kan, saya pakai user 2, ya, user 2, nah, masuk kan, nah, itu belum kita firewall, ini belum saya enter ini, ya, sekarang kalau saya firewall bagaimana, enter, nah, ya, ngecek bagaimana firewall tadi masuk, kita cek IP tables, min n kecil, l besar. Nah, ini masuk. Ya, reject, protokolnya TCP, nomor portnya 23, dari ya, network 192.168.00, menuju ya, ke segala, ke any network, termasuk ke komputer server, ya, kita reject. Ya, reject with ICMP port unreachable. Nah, gitu ya. Dikasih peringatan atau dikasih notifikasi ya melalui ICMP. Nah, kalau sudah ini ya coba kita lihat lagi. Nah, langsung tanpa ampun. Ya, tanpa ampun langsung diputus koneksinya ya oleh firewall. Oke, bisa diikuti ini. Ya. Ini langsung connection reviews. Nah, coba sekarang bedanya apa dengan drop? Nah, karena ini masih ada, ya saya flush dulu. Ya, min flush untuk menghilangkan rule. Ya, kita cek lagi. Hilang ya, kosong ya. Kosong. Sekarang saya buka lagi ya rule yang baru. Ya, ini saya ganti drop.
ya, supaya tahu bedanya di mana. Enter. Ya. Saya jalankan lagi. Nah, ini sudah. Tapi sekarang ya keputusannya adalah drop, bukan reject. Nah, sekarang bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini, munyer-munyer. Ya, karena di sini dicek. Ya, di server sini dicek. Ya, muter-muter di sini. Halo, bisa diterima? Tidak langsung di-cut gitu kan ya. Ya, di sini pakainya dicek. Ya, butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa si klien ini apakah berhasil ya untuk masuk ke server net. Dia butuh waktu lama. Ya, karena di sini dicek oleh kernel. Ya, karena tidak sesuai dengan rule ya. Nah, ya karena pakainya dicek gitu ya. Dicek terus-menerus. Bisa diterima ya? Halo? Ya, koneksinya. Bisa, Bapak. Bisa ya. Nah, kalau nunggu terlalu lama ya udah Ctrl C saja. Ya, karena di sini drop. Ya, gitu ya. Nah, untuk menghilangkan lagi kita flash. Ya, kalau mau ganti ya kita cek lagi ya.